10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, kita bersyukur banget kalau kita hari ini boleh ketemu lagi teman-teman. Dan jangan pernah lupa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang sama kita, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. So teman-teman, nanti di minggu keempat kita akan ada persekutuan raya. Ya, sekali lagi kita akan ada sebuah persekutuan raya di mana kita akan sama-sama kembali menyanyi, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, mari kita sama-sama daftarkan diri kita di link yang ada di bawah, di deskripsi. Sehingga teman-teman bisa langsung nanti dikirimkan ID dari Zoom-nya dan juga password-nya gitu ya. Jadi please teman-teman langsung klik link yang ada di bawah. Kemudian kita akan sama-sama join di minggu keempat. Oke teman-teman. Saya nantikan kehadiran teman-teman dan biarlah ini menjadi sebuah sukacita yang besar karena kita boleh kembali lagi berkumpul, kita boleh kembali lagi diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah habis oleh waktu. So, saya tunggu teman-teman di minggu keempat.
Halo teman-teman semua, senang sekali nih akhirnya kita bisa kembali bertemu di persekutuan online di Wicu minggu ini. Gimana teman-teman kabarnya, sekolah, bahkan kuliahnya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan semuanya berjalan dengan baik. Tapi teman-teman terlepas dari itu kita harus tetap bersyukur nih karena dengan hadirnya kita pada saat ini merupakan sebuah wujud yang namanya campur tangan pimpinan Tuhan. Teman-teman, masalah dan kesulitan dalam hidup memanglah nggak mudah buat dilewatin. Seringkali kita terlalu fokus pada masalah tersebut, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Kalau diingat-ingat beberapa tahun belakangan ini ya, pandemi ya, kita sudah menjalani hari-hari pandemi yang menjenuhkan ini, yang dimana kalau diingat-ingat awalnya itu kita harus sampai lockdown di rumah, kemudian kita tahu apa yang namanya krisis ekonomi, krisis sosial, krisis apalagi banyak lah krisis dari pandemi ini, sampai PPKM ketat kemarin kita harus kembali lockdown lagi. Tapi teman-teman bersyukur kalau dipantau saat-saat ini kondisi di Indonesia sudah mulai membaik pandeminya dan terus tetap kita akan doakan lebih baik lagi agar kedepannya pandemi bisa kita lewati bersama. Teman-teman, tentu hal-hal tersebut yang gua ceritain tadi termasuk hadirnya kita pada saat ini merupakan sebuah wujud pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu sangat baik, Dia mau memelihara kita. Seperti yang kita tahu, badai itu adalah hal yang mengerikan teman-teman. Hal yang menyusahkan juga, hal yang menyulitkan. Begitu juga badai cobaan teman-teman. Namun karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita dipimpin olehnya, maka tentu badai itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Karena bagi Tuhan, badai cobaan adalah bentuk pemeliharaan. Mari teman-teman, sebagai wujud kesadaran kita akan adanya pemeliharaan Tuhan yang terus ada, kita angkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku.
Oke teman-teman, mari kita juga sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini bersyukur ketika kami boleh sekali lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus berbicara kepada kami, mengingatkan hidup kami akan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke teman-teman sekalian, kita pasti tidak suka dengan yang namanya sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, benar? That's why gue hari ini pakai baju warna hitam untuk menunjukkan bahwa hari ini kita akan bahas satu tema. Ya bukan tema yang devil-devil, tapi temanya kita ambil dari Matius 6 ayat 13 yang mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi, kita tidak pernah suka yang namanya yang jahat, yang buruk. Tapi bukankah seringkali kita punya kecenderungan, kita punya satu, ya kalau mau dibilang sifat bawaan orok gitu ya, sifat bawaan lahir gitu ya teman-teman. Kita itu seringkali melakukan sesuatu yang quote and quote jahat juga kepada teman-teman kita. Nah terus pertanyaannya, apa sih artinya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat? Emang Tuhan itu adalah Tuhan yang mencobai kita? Emang Tuhan adalah Tuhan yang senang kalau misalnya kita jatuh ke dalam pencobaan? Nah teman-teman, ternyata kata pencobaan itu seperti tes gitu ya, seperti sebuah ujian, seperti sebuah ya tes lah ya, sebuah tes untuk kalau dipakai oleh iblis gitu ya, itu seperti kisahnya yang terjadi di dalam Ayub. Iblis menggunakan tes, iblis menggunakan sesuatu yang dianggap atau dinilai sebagai tes untuk apa? Untuk membuat Ayub jauh daripada Tuhan, untuk membuat Ayub tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Nah teman-teman, jadi ketika kita berdoa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu bukan berarti bahwa kita berdoa supaya Tuhan tidak mencobai kita. Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh ingin kita itu terus bertumbuh di dalam pengenalannya akan Dia. Dia bukanlah Tuhan yang jahat, jelas sekali. Kita tahu God is good all the time. Jadi setiap waktu Tuhan itu baik untuk kita gitu ya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi bukan untuk membuat kita jatuh seperti apa yang dilakukan oleh si iblis. Nah tapi teman-teman, satu hal yang harus kita ingat di dalam pikiran kita dan selalu kita sadari di dalam hati kita ketika kita berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu sebenarnya kita sedang berdoa, kita sedang memohon kepada Tuhan karena kita sadar. Apa yang kita sadari? Kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Apa yang kita sadari? Kita ini adalah manusia yang punya kelemahan. Kita ini manusia yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Kita ini manusia yang sangat rentan lupa bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu melihat kita bahkan di ruangan tertutup, di ruangan yang tersembunyi, Tuhan tahu. Nah makanya teman-teman, kita mau berdoa sama Tuhan, kita ini lemah. Tapi hanya Tuhan sebagai Bapa kita yang sayang kita, yang baik sama kita, Dia mau peduli sama kita dan Dia mau untuk membantu kita, menopang kita sehingga kita ini gak jatuh ke dalam dosa, kita ini gak jatuh di dalam kelemahan kita. Kemudian kita ngomong gini, ya Tuhan namanya juga manusia berdosa, maklumilah ya. Nah gak seperti itu, tetapi kita punya self awareness, punya kesadaran diri. Saya ini manusia yang lemah, saya ini sangat rentan berbuat dosa, saya ini sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa. So saya mau apa? Saya mau bangkit bersama Tuhan. Tuhan tolong saya. Itu artinya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebuah kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengeluarkan kita, menarik kita untuk kita bangkit dari kelemahan kita dan kita bisa, kalau mau dibilang ya, lulus uji sensor gitu ya. Maksudnya apa? Kita benar-benar terlepas gitu ya. Bukan terlepas artinya kita tidak mungkin lagi berbuat dosa, tetapi kita menyadari dan kita mau membiarkan Tuhan sendiri yang menolong kita dan tidak membiarkan kita
melakukan hal-hal yang kita mungkin bisa toleransi, ya namanya juga dosa Tuhan, ya udahlah ya, kan masih tinggal dalam dunia berdosa, kan gak boleh begitu ya teman-teman. Namanya kita manusia, anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh. Kan gak mungkin kita cuma ngomong gini, ya udahlah Tuhan kali ini aja. Kalau kali ini terus kapan kita mau bertumbuhnya, kapan kita mau lepas dari segala yang namanya dosa dan kejahatan itu. Nah teman-teman, jadi jangan lupa ketika kita berdoa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini rentan, kita ini lemah, kita ini sangat mungkin jatuh ke dalam dosa. So Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, Engkau Bapa kami yang tahu bahwa kami itu tidak boleh hidup terus berkubang, hidup berendam terus di dalam dosa. So Tuhan tolong bantu saya, angkat saya mau untuk bangkit. Sehingga waktu dikatakan selanjutnya atau kalimat selanjutnya adalah, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka itu sebuah pengakuan, gitu ya, tadi kesadaran, tetapi ini berbicara juga pengakuan. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup melepaskan kita dari dosa. Hanya kuasa Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari dosa. Hanya kuasa Tuhan sajalah yang mampu mengangkat kita dan membuat kita menjadi umat yang menang. Teman-teman jangan pernah lupa, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Tetapi jangan pernah lupa teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan yang sungguh-sungguh sudah mengalahkan yang namanya maut dan kematian yang dihasilkan dari dosa. Jangan pernah lupa teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membawa kita. Bapa kami yang ada di surga. Dia punya segala kuasa dan kuasa itu sudah diberikan kepada Tuhan kita. Dan Tuhan kita yang akan membawa kita kepada satu pengharapan yang sesungguhnya, satu kemenangan yang sesungguhnya, menang melawan dosa. So teman-teman, pertanyaan saya adalah seperti ini. Coba teman-teman ambil waktu, teman-teman tuliskan, atau teman-teman boleh refleksikan. Teman-teman boleh ingat, dan kalau teman-teman mau, teman-teman tulis di jurnal teman-teman. Teman-teman, apa sih kecenderungan hati teman-teman? Apa sih yang menjadi kecenderungan kita untuk jatuh ke dosa berkali-kali? Teman-teman, dulu saya ketika mau masuk sekolah teologi pernah ditanya seperti ini teman-teman. Dosa apa yang paling sering kamu lakukan? Teman-teman, saya sadar dosa yang paling sering saya lakukan adalah nyontek teman-teman. Ya, kenapa nyontek? Ya karena semua satu kelas juga nyontek pelajaran itu gitu ya. Nah teman-teman, ini adalah sebuah dosa yang saya sadari, tapi saya biarkan. Nah teman-teman jangan seperti itu. Mari kita ketika sadar kita berbuat dosa, kita minta Tuhan yang tolong kita. Jangan sampai kita cuma sadar, kemudian kita let go. Kita nggak peduli lagi. So teman-teman, coba teman-teman ingat, apa sih dosa yang paling sering kamu lakukan? Berbohongkah? Ngebulikah? Nyontek? Atau males? Atau ngomong kotor? Atau bikin humor-humor yang merendahkan orang lain? Teman-teman, banyak sekali dosa-dosa yang sangat dekat dengan kita, yang kalau mau dibilang gitu ya, mepet-mepetan gitu ya sama hidup kita, yang sering kali membuat kita jatuh ke dalam dosa yang itu lagi dan itu lagi. Teman-teman tuliskan, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Tapi teman-teman, mari kita jangan cuma berhenti dengan menyadari dosa itu, tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang menang atas dosa-dosaku, Tuhan tolong aku supaya aku juga menjadi pemenang. Anak-Mu yang menang dari dosa-dosa ini, Tuhan tolong. Engkau Bapa kami, Engkau jugalah yang sanggup menolong kami. Karena Engkaulah Bapa kami yang maha kuasa. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan sendiri yang akan menolong kita keluar dari dosa-dosa ini. Kita mohon Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita dari dosa-dosa ini. Tuliskan itu, renungkan, kemudian tuliskan, kemudian doakan. Yuk teman-teman kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus diperbaharui oleh Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak hidup di dalam keadaan yang stagnan, keadaan yang menikmati dosa demi dosa. Tetapi tolong kami menyadari dosa kami dan kami minta Tuhan sendiri yang menolong kami lepas dari kuasa dosa. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat